Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadifa Cahya. Selamat datang buat kalian yang baru gabung. Semoga menyukai cerita karangan saya. Dan jika tak mau ketinggalan dengan kelanjutannya, langsung saja klik tombol subscribe di bawah. Seperti biasa, saya akan membawakan kelanjutan dari cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita bab 26. Ibu berkinju merah merona mengikut lengan teman yang membicarakanku. Lantas mereka tertangkap mata tengah melirikku sambil berbisik, "Jangan keras-keras, orangnya dengar." Aku mendengus kesal tetapi tak bisa berbuat apapun. Akan lebih baik jika tak berada di sekitar mereka. Berada di sisi Arkan dan mengobrol dengan Bu Ustazah misal. Sedang asyiknya bercengkrama, Bu RT nyeletuk yang spontan membuat seisi ruangan hening. "Susu hamil siapa nih Bu Mala?" "Nada hamil ya? Cepet banget, padahal baru bulan lalu loh akadnya." Wanita gendut itu mengipaskan kipas tangan, padahal ruangan sudah full AC. Meratakan pandangan pada ibu-ibu lain, meminta dukungan. "Kita aja belum mencicipi rendang hajatan, udah keburu hamil. Atau jangan-jangan hamil duluan ya? Ya, gagal dong kita makan enak, betul nggak ibu-ibu?" Sebagian dari mereka menyetujui protes Bu RT, termasuk ibu bergincu merah merona dan temannya yang tadi tertangkap membicarakanku. Sementara ibu-ibu yang tak setuju dengan Bu RT memilih diam. Bu Ustazah tersenyum tak nyaman ke arahku juga pada ibu, gegas beranjak menghampiri Bu RT dan koloninya. "Maaf ibu-ibu, tolong jangan membicarakan aib seseorang, apalagi mereka sedang ditimpa musibah seperti ini. Allah mengibaratkan gibah sama seperti memakan bangkai saudara. Emang ibu-ibu mau makan bangkai saudara sendiri?" Bu Ustazah mengingatkan. "Ya nggak maulah Ustazah. Masa kita suruh makan bangkai punya saudara sendiri lagi?" "Hi," saut salah satu ibu-ibu yang berada di barisan Bu RT. Yang lain bergidik geli. "Bayanginnya aja saya pengen muntah," imbuhnya. "Makanya, alangkah lebih baik kalau kita doakan saja kebaikan untuk mereka, terutama untuk suaminya Dek Nada. Semoga Allah segera mengangkat penyakitnya." "Siapa yang gibah sih Ustazah? Kita nggak ngomongin mereka di belakang loh, tapi kita cuma tanya baik-baik." Bu RT membela diri. "Betul kan ibu-ibu? Kali ini hanya satu orang yang sependapat dengan wanita gemuk berkalung emas kira-kira berat 15 gram, sengaja dipakai di luar jilbab. Entah sadar setelah dinasihati Ustazah, atau memang tak enak pada kami selaku tuan rumah. Satu persatu dari mereka menjauh dari wanita bermulut sesumbar itu. Ibu-ibu mau kemana?" Bu RT mencegah, namun gagal. "Bu, ingat, hidup itu ibarat sebuah cermin. Seperti apa yang kita lakukan dan kita perbuat, pasti begitu pula yang akan kita dapat." Semua orang terdiam, menyimak perkataan Ustazah. "Fajazau sayyi'atun sayyi'atin mithluha." Imbalan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama dengannya. Begitu firman Allah. Imbuh beliau. Arkan tak tinggal diam. Dia meraba mencari tanganku, lalu menggenggamnya erat-erat, menguatkan batinku agar tetap sabar dan tidak tersulut emosi. Tak dipungkiri, walau sebenarnya aku geram dengan ocehan ibu-ibu tak berperasaan itu. Bukannya membenarkan perbuatanku. Aku tahu di sini aku salah, sudah mencoreng nama baik orang tua dengan melakukan hal yang sudah dilarang oleh agama. Namun, asal mereka tahu, di sini aku juga korban. Arkan hanyalah seseorang yang membantu menutupi aib ini. Menggugurkan bayi lalu mengubur dalam-dalam aib ini bukanlah jalan terbaik. Itu hanya akan membuatku menyesal seumur hidup. "Gak bisa gitu dong Ustazah. Mereka yang enak-enak, kita yang kena dosanya." Debat Bu RT gak mau kalah. "Astagfirullahaladzim." Ustazah sampai mengelus dada, kehabisan akal menasehatinya. Baru membuka mulut hendak menceramai Bu RT lagi, ibu muncul berkata bahwa tidak apa-apa, tak perlu menghabiskan banyak tenaga untuk melatini orang seperti mereka. Nampak sekali guratan kesedihan di wajah wanita yang sudah mengandung dan membesarkanku dengan baik, namun malah kubalas dengan hal memalukan seperti ini. "Maafin Nada, Bu," batinku menyesal. "Bu Mala, maafin kami ya Bu. Kedatangan kami bukannya membuat keadaan membaik, malah membuat Bu Mala sekeluarga sakit hati.
Saya mewakili Bu RT dan ibu-ibu yang lain meminta maaf atas sikap beliau, terutama pada Dek Nada dan suami. Bu Ustazah menyesalkan sikap salah satu anggota pengajiannya tersebut setelah Pak RT membawa paksa istrinya keluar. Sama-sama Bu Ustazah, insya Allah kami maafkan, sautku. Diikuti ibu-ibu lain juga meminta maaf pada kami. Tak sedikit dari mereka berbelas kasihan serta mendoakan kesembuhan untuk Arkan. Aku tahu di negeri ini hamil di luar nikah menjadi hal yang tabu, memberi celah pada orang-orang yang tidak menyukai kita untuk menghina, merendahkan, bahkan menguliti aib kita sampai ke akar-akarnya, menyiarkan pada dunia bahwa wanita bernasib sama sepertiku harus dikucilkan dan pantas dipandang sebelah mata. Kalaupun aku menceritakan kebenaran, tak menjadi jaminan bahwa mereka mau percaya, atau justru malah akan menciptakan cerita baru dan jelas jauh menyimpang dari fakta yang ada. Bukankah suatu cerita akan lebih seru jika dibumbui dengan cerita tambahan, seperti sayur yang harus diberi penyedap rasa? Lagi aku tekankan, bukan mau membenarkan apa yang menimpaku. Aku tahu agama apapun pasti tidak membenarkan hamil sebelum adanya pernikahan. Akan tetapi, tak seharusnya mereka menghakimi atau malah menyebarkan isu yang belum jelas kebenarannya. Bukankah dosa orang yang berzina adalah milik orang itu sendiri? Dan sebaik-baiknya hakim adalah Allah. Kenapa ribu dengan aib orang lain, padahal kita sendiri juga punya aib? Tak selalu apa yang terlihat oleh mata dan kepala itu suatu kenyataan yang patut dipercaya. Kita tidak bisa menilai sesuatu hanya dari sebelah pihak. Dari cerita Dafa, aku baru tahu ternyata setelah aku menikah dan memutuskan pindah, ibu jarang sekali keluar rumah, kecuali membeli keperluan dapur. Pengajian saja ibu sudah absen beberapa minggu, karena tak tahan dengan gunjingan tetangga. Bapak juga tidak diizinkan lagi azan di masjid, kecuali sholat. Itu pun hanya diizinkan sholat di luar masjid, sebab katanya mereka tidak mau tertular sial. Menurut kepercayaan warga di kampungku, orang yang berzina 40 rumah di sekitarnya akan terkena musibah. Padahal tidak ada hadis dan fatwa ulama yang memfatwakan demikian. Namun anehnya, ibu-ibu kenapa diperbolehkan datang ke sini sama suaminya? Apa cuma ingin memastikan kebenaran bahwa aku hamil? Astagfirullahaladzim, aku kok jadi seuzon gini sih? Dav, gue mau tanya, tapi lo jangan marah ya. Kata ibu-ibu, kakak lo hamil duluan ya? Padahal kan bapak lo tukang azan di masjid. Kok bisa sih anaknya kebobolan? Salah seorang teman Dafa yang juga merupakan tetangga memberondongnya dengan pertanyaan. Dafa bergeming, memilih meninggalkan temannya tanpa sepatah kata pun. Dia sakit hati dengan perkataan temannya tersebut. Aku merasa bersalah telah menyusahkan orang tua dan juga adikku. Aku pikir setelah menikah dan pergi menjauh dari orang tuaku, masalah akan selesai. Namun ternyata masalah ini malah melebar kemana-mana. Sangat disayangkan, ibu atau bapak tak pernah bercerita apapun. Mungkin mereka tak mau aku khawatir. Maafin mbak ya Dav, mbak gak tahu kalau masalah mbak jadi melebar kayak gini. Aku menyesalkan sembari menyentuh bau Dafa, menatapnya sendu. Gak usah dipikirin mbak, yang penting keluarga mbak Nada bahagia. Ada hal yang lebih penting dari itu. Aku mengernyitkan dahi, berpikir, apa? Uang sekolah Dafa. Wali kelas Dafa bilang kalau nggak segera dilunasi, rapor Dafa akan ditahan. Dafa menjeda kalimatnya sebentar. Setelah mbak nikah, ibu nggak pernah jualan lagi. Pernah katanya waktu jualan ada yang melempar batu, untung nggak kena. Dan jualan ibu jarang ada yang beli. Itu terjadi setelah mbak menikah. Orang-orang kayak menjauhi keluarga kita. Jadi uang pensiunan bapak cukup untuk makan sehari-hari. Dafa gak berani bilang sama ibu bapak soal biaya sekolah, takut mereka kepikiran. Apalagi bapak sekarang mulai sakit-sakitan. Curhat Dafa panjang lebar. Berapa? Tanyaku. Semoga saja tabunganku cukup untuk melunasinya. Aku memang sudah berjanji untuk tetap membantu biaya sekolah Dafa, sekalipun posisiku sekarang menganggur. Tapi suatu hari aku berharap Arkan mengizinkanku bekerja di kafenya. Keesokannya, sebelum Dafa berangkat sekolah, aku memberinya amplop putih berisi puluhan lembar uang ratusan. Tabunganku tidak banyak,
tetapi lebih dari cukup untuk membantu Dava. Sesaat setelah melihat isinya, bola mata Dava membulat sempurna. Ini kebanyakan, Mbak. Dava butuh 1 juta saja buat bayar sekolah. Gak apa, sisanya buat jajan sama transportasi kamu. Untuk sementara kamu pulang ke sini aja ya, daripada di Bogor sendirian. Bapak sama ibu juga masih Mbak tahan di sini sampai Mas Arkan dibolehkan pulang. Terima kasih ya Mbak. Dava janji suatu hari nanti Dava bakal balas kebaikan Mbak. Mbak Nada orang baik. Tuduhan orang-orang tentang Mbak tidak benar. Aku tersenyum mendengar ocehan pria yang 5 tahun lebih muda dariku. Dalam hati aku berdoa, semoga saja kelak dia bisa mengangkat derajat kedua orang tuaku. Karena hanya dia satu-satunya harapan kami yang tersisa. Amin. Sengaja aku mengantar Dava sampai depan rumah sakit sebab tak mau diketahui ibu bapak. Kalau sampai mereka melihat apa yang aku lakukan, pasti akan melarang serta memarahi Dava. Aku melambai ke arah bus yang membawa Dava pergi. Senyum penuh harapan terpancar di sana. Matahari berada di atas cakrawala, langit cerah, bising aktivitas perkotaan, dan jalanan yang hampir jarang terlihat lenggang kecuali tengah malam menjadi tontonanku sehari-hari saat menemani Mas Arkan yang sedang tertidur setelah meminum obat. Beberapa saat yang lalu Tania menelpon, katanya Mama Ranti akan datang ke sini bersama seseorang, namun tak dijelaskan siapa orang tersebut. Mungkin sekitar jam 1 siang mereka sampai. Tania memintaku agar membuang sampah dan merapikan ruangan karena tamu yang akan datang tidak suka melihat barang berserakan atau barang yang tidak berada di tempatnya. Aku penasaran dan ingin menanyakannya pada Arkan. Barangkali dia tahu, namun keburu tidur. Tepat saat azan berkumandang, Gegas mengambil wudhu. Sholat di ruangan ini memakai tikar khusus dilapisi alas sholat. Mumpung tamunya belum datang, ibu dan bapak aku suruh istirahat di rumah supaya nanti malam bisa menginap di sini lagi. Sebenarnya aku rindu tidur di ranjang lebar nan empukku, tetapi nggak tega jika harus meninggalkan suamiku sendiri. Nat, panggil Arkan. Gegas mengakhiri doa kemudian menghampiri Mas Arkan. Iya Mas, maaf Nada baru selesai sholat. Mas butuh sesuatu? Maaf mengganggumu, sesalnya. Enggak kok Mas, aku tersenyum meski tak terlihat oleh Arkan. Ibu dan bapak sudah pulang? Tanya Arkan. Sudah Mas, sekitar 1 jam yang lalu. Mas mau ngomong sesuatu. Sebenarnya mau ngomong dari kemarin, tapi gak enak ada ibu dan bapak. Keningku mengernyit. Ada apa Mas? Apa kamu masih sedih gara-gara omongan ibu-ibu kemarin? Mataku menyipit, tak habis pikir ternyata Arkan masih memikirkan hal itu. Sebegitu pedulinya padaku. Padahal aku sendiri lupa-lupa ingat. Sengaja gak mau mikirin daripada nyesek terus. Enggak Mas, Nada udah gak mau mikirin omongan mereka. Gak penting juga, jawabku apa adanya. Syukurlah, tapi Mas mau buktiin sendiri. Keningku semakin mengkerut, gak paham maksudnya. Caranya, Mas Arkan mengangkat tangan yang tak dipakaikan chips. Terapa udara. Aku masih gak ngerti apa yang Arkan cari. Mas nyari apa? Tanyaku daripada mati penasaran. Pengen pegang mata indah istri tercinta, ujarnya menyanjungku. Buat pastiin kalau matanya gak bengkak. Boleh kan? Aku tersipu mendengar itu. Kedua pipiku memerah. Serasa hangat saat Arkan meletakkan telapak tangannya di sana. Ibu jarinya meraba kelopak mata. Aman, kamu pakai jilbab? Aku menggeleng pelan. Dia pasti ngerti sebab tangannya masih berada di area wajah. Nada masih pakai mukena Mas. Kuletakkan kembali tangannya, lantas aku merebahkan kepala sejajar dengan bahu Mas Arkan. Mas cepat sembuh ya, biar kita bisa pulang bareng. Amin. Mas juga maunya gitu sayang. Lama-lama berada di rumah sakit ini juga kasihan mama yang bayar. Ah iya, Mas Arkan kan gak tahu kalau yang bayar semua biaya rumah sakitnya adalah Saka. Kalau dia tahu, pasti menolak dirawat di ruangan ini, mengingat hubungan mereka seperti air dan minyak. Jadi, kami sepakat tak mengatakan yang sebenarnya. Nanti kalau Mas sudah sembuh, insya Allah akan Mas ganti, meskipun harus dicicil. Mama bilang gak usah mikirin soal biaya Mas, yang penting Mas sehat dulu. Mama, aku baru mengingat jika siang ini beliau akan datang bersama seseorang.
Lantas kutanyakan saja pada Arkan dengan menyebutkan ciri-ciri sesuai yang Tania sebutkan. Mas Arkan nampak mengerutkan dahi. Apa Tania bilang gitu? Aku mengangguk. Belum sempat Arkan memberitahu. Suara pintu diketuk. Dadaku berdegup tak tenang. Mendadak perasaanku tak enak.